Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zakir Anggodani di pembelajaran pemrograman aplikasi mobile ya kawan-kawan. Jadi pembelajaran selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat statement ya. Jadi statement maksudnya di sini yang pertama itu ada statement ketika data itu kosong ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengambil data dari API. Sekarang kita akan membuat statement dari itu. Yang pertama itu datanya kosong. Lalu selanjutnya itu ada data yang ketika tidak dapat atau error. Lalu ada juga yang sedang loading. Dan terakhir itu ada yang sukses atau data berhasil didapatkan. Jadi untuk membuatnya, pertama kita buat dulu di sini. Kita buat observe. Di sini ada di dalam setup new horizontal API kemarin kita buat pertama itu ada resource. Yang pertama itu resource empty. Sebelumnya kita buat dulu ini ya, empty new horizontal. Jadi di sini kita buat dulu layoutnya. Nih ada list empty, lalu ada list error, dan terakhir ada item list dan item loading. Ini kita bisa lihat kalau di item empty dia akan memunculkan tulisan no data available. Ketika error dia kosong saja, tapi nanti kita akan memberinya tulisan ini text view-nya sekarang masih kosong, nanti kita akan memberi tulisan warna merah kalau dia error. Lalu terakhir itu ada loading. Nah, seperti ini. Yang isinya itu ada card view ya. Jadi untuk loading ini kita akan buat dia seperti mengkilat gitu ya. Seperti nanti dia card view-nya ada bersinar-sinar. Itu kita ambil dari Facebook Shimmer Frame Out. Yang dimana itu kita harus import dulu implementation dari ini com Facebook Shimmer 0.5.0 ya, itu versinya ya kawan-kawan. Jadi kita ambil implementasi dulu di bagian sini, baru kita bisa buat di dalam item loading tadi seperti itu ya kawan-kawan. Kita kembali ke bagian home fragment tadi. Nah, di sini ada resource, yang dimana resource itu kita oh ya, untuk yang bagian error atau loading ini kita harus buat network utils dulu ya kawan-kawan. Di sini ada apabila ada jaringan atau networknya available, kita buat seperti ini. Oke. Yang pertama itu ada connectivity manager, yang dimana dia akan dari connectivity manager ini akan mendeteksi apakah networknya aktif atau tidak. Lalu terakhir dia akan mengembalikan network capabilities dari apakah keaktifan network tadi. Baik, selanjutnya kita akan kembali lagi ke home fragment. Nah, jadi di sini ada empty new release, lalu ada loading new release, error new release, dan
news release itu ada di dalam layoutnya ya kawan-kawan. Kita buka bagian layoutnya. Itu kita ambil dari ID-nya, empty message-nya. Ini empty message, yang ini ini dia yang activity homes. Nah, jadi di sini kita akan membuat include. Yang pertama itu ada empty how release, nama ID-nya. Lalu yang kedua itu loading new how release tadi. Lalu ada error how release, dan terakhir itu recycler view kita, yang dimana itu namanya new how release. Jadi di sini kita lakukan binding ya, karena kita sudah menggunakan binding. Ketika dia error, kita akan membuat ketika error dia akan menampilkan yang bagian error saja, jadi dia sisanya akan kita buat visibility-nya gone, jadi tidak nampak. Seperti itu juga yang lain, yang apabila yang bagian loadingnya ini tengah loading, maksud saya apabila tengah loading, maka yang bagian loading new how release nya akan kita visiblekan, sisanya akan kita gone. Seperti itu ya kawan-kawan. Hasilnya akan seperti ini. Kita coba run ulang aja. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Ada nampak seperti ada kilatan-kilatan ya di bagian bawah. Nah, dia baru akan tampil ketika sudah datanya sudah termuat. Itu untuk yang loading, dan ini sudah termuat ya. Lalu untuk yang jika kita matikan wifi atau datanya dan kita buka ulang, kita buka ulang aplikasinya, maka no internet connection seperti ini ya kawan-kawan. Kita bisa retry. Namun di sini karena belum ada jaringan, jadi kita coba koneksikan dulu. Ya, sudah ada jaringannya. Kita tekan retry dan dia akan ada kilatan lagi untuk loading, lalu dia akan jadi seperti ini. Seperti itu ya kawan-kawan. Untuk yang bagian state dari loading state. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan itu adalah pembuatan menggunakan CRUD API. Jadi di sini kita akan membuat akun dulu di dalam crudAPI.co.uk. Jadi di sini kita bisa gunakan API ini sebagai sarana database kita ya. Kita bisa melakukan CRUD di sini. Kawan-kawan harus login dulu di sini. Lalu kita ke API key. Di sini kita bisa create new key aja. Lalu kita bisa copy linknya, copy URL yang kita dapat. Di sini saya sudah buat ya sebelumnya. Lalu di sini juga saya sudah mencobakan ada beberapa data yang masuk ya. Jadi dari key tadi simpan saja dulu. Kita masuk ke bagian sini. Jadi di sini saya akan membuatnya di dalam bagian pemesanan ya. Yang pertama kita buat itu ada model dari pesanan ini. Jadi model
ini bertipekan data class, yang dimana yang pertama ini create data type is delete modified self link user UUID dan ini merupakan bawaan dari web tadi. Kita bisa lihat di sini ada create data type is delete modified self link, lalu ada user, ada UUID. Ini untuk ID-nya. Jadi di sini kedepannya saya akan adain total, lalu ada jumlah barangnya, menu ini namanya, yang pasti kita dua ini dulu ya. Lalu ada image, ini nanti akan dimasukkan secara statis, secara langsung ya, tidak inputan user. Tanggal juga akan dibuat tanggal dimana user menginputkan. Itu untuk yang modelnya. Selanjutnya kita ke pesan post request. Jadi di sini kita gunakan untuk melakukan create nantinya. Jadi di sini yang kita butuhkan untuk create itu ada pertama menu, lalu ada jumlah. Lalu di sini juga ada pesanan respons untuk mendapatkan respon ketika kita melakukan CRUD. Di sini menggunakan item, di mana item ini merupakan model kita tadi. Kita masuk ke API service-nya. Di sini sebelumnya sudah ada yang get ini ya. Ini get coffee. Ini get produk dan post produk itu yang bagian sini ya. Ini kita bisa get. Itu juga dari API, tapi API yang berbeda ya, beda akun. Lalu selanjutnya di sini ada yang kita buat. Pertama itu get pesanan. Lalu kita masukkan header authorization token ya. Ini lalu ada post pesanan juga, ini menggunakan bodinya. Lalu dari sini kita gunakan yang post ini untuk yang melakukan create pesanan nanti ya. Oke, selanjutnya kita ke retrofit. Di sini kita tambahkan sebuah URL CRUD baru, base URL baru ya, namanya ini CRUD api.co.uk/api/v1. Jangan lupa tambahkan slash di akhirnya. Lalu kita buat function untuk get CRUD API nya ya. Kurang lebih sama saja seperti yang sebelumnya. Bedanya di sini kita base URL nya saja. Lanjut kita ke bagian pesanan repository. Nah, di sini kita membuat token bearer, di mana itu isinya adalah bearer, dan masukkan API key-nya tadi. Lalu kita ada fetch pesanan, yang dimana ini merupakan kita melakukan pengambilan data menggunakan fetch, bisa juga get ya. Lalu kita gunakan API-nya tadi dari API service get pesanan. Lalu yang di bawahnya ini create pesanan, yang dimana ini digunakan untuk melakukan pembuatan data pesanan ya. Tentu saja di dalamnya itu ini harusnya pesanan, tapi karena di bagian API service tadi, nah ini kita buat nama variabelnya produk. Oke, selanjutnya kita ke bagian view model di sini. Nah,
di view model ini kita akan buat data mutable live data, dimana resource-nya itu ke pesanan response tadi resource-nya. Lalu ada data yang live data, yang ini mutable. Di sini ada create status. Yang penting itu di sini diikutin saja. Lalu di bagian ini kita membuat function get pesanan. Jadi ini function yang akan kita gunakan nanti. Dia butuh konteks dan force refresh boolean false. Di bagian sini kita akan cek apakah ada internet atau tidak, karena di sini kita menggunakan API untuk mengirimkan data kita dan disimpan di API CRUD-API.uk tadi. Lalu kita try. Di sini kita melakukan meminta respon dari pesanan tadi dari repository. Lalu di bagian sini apabila responnya itu dapatnya kosong atau empty, maka dia akan menampilkan no pesanan found, tidak ada pesanan yang ditemukan. Apabila ada isinya, maka dia akan menampilkan respons. Lalu di sini juga ada function pesanan. Dan di sini membutuhkan produk ya, dan dimana tadi berisikan seperti model yang kita buat, model yang bagian post request, yang dimana tadi yang post request ini isinya itu ada menu dan jumlah. Jadi ini kedua ini wajib dimasukkan, hanya dua ini yang kita perlukan untuk kali ini. Oke, kita kembali lagi ke bagian view model tadi. Jadi di sini cek lagi ya apabila ada internet atau tidak. Lalu kita buat status di sini untuk yang loading ya. Selanjutnya kita yang perlunya itu ini digunakan untuk refresh datanya kembali ya. Apabila create-nya sukses, ini kita melakukan status post value resource source success unit. Apabila sukses statusnya, maka dia akan get pesan kembali. Jadi dia akan seperti di refresh. Mungkin itu yang untuk di bagian pesanan view model. Selanjutnya kita akan implementasikan di bagian pemesanan fragment. Di pemesanan fragment ini kita buatkan pesanan view model dulu. Lalu untuk adapternya kita ambil pesanan adapter ya. Pesanan adapter itu dibuat sendiri dari yang ini. Jadi ini saya buat sendiri dan ini menggunakan view dari list card view ya, dari sini. List card view itu isinya seperti ini. Loading biar aja. Jadi isi dari adapternya seperti ini. Kita create, terus kita binding ke list card view yang ini tadi. Ini ya sepertinya, seperti ini. Lalu kita binding aja ini menggunakan ini adapternya. Lalu ini
Picasso Get ini sebelumnya udah ada ya. Ini untuk mengambil gambar menggunakan Picasso. Ini membuat class view holdernya, kita binding dengan list card view binding. Itu ini binding dot root yang biasanya kita gunakan view, sudah menggunakan binding ya sekarang. Jadi itu untuk yang adapternya. Kita kembali ke pemesanan fragment. Sini kita gunakan adapternya, pesanan adapter yang kita buat tadi. Lalu di sini membuat binding ke fragment pemesanan ini. Lalu untuk adapternya kita beri menggunakan pesanan adapter tadi, lalu kita beri mutable list of. Oke. Lalu untuk pesanan list ini kita gunakan adapternya yang adapter ini tadi. Lalu kita untuk layout linear layout managernya konteksnya itu kelas ini ya, kelas fragment ini. Selanjutnya ini ada create product ini untuk langsung menambahkan produk. Sebelumnya ini saya coba-coba saja dengan data statis, bukan dengan inputan. Di sini ada get product, kita jelaskan dulu yang get product ya. Jadi di sini kita melakukan menggunakan pesanan view model tadi. Ini tadi. Lalu kita gunakan get pesanan. Lalu ini observe ini menggunakan state loading sebelumnya yang barusan saya jelasin. Itu ada apabila data kosong, data error, ini harusnya data ini ya, data pesanan. Ini cuman log aja ya. Ini kalau loading. Terakhir ini kalau sukses ya. Tapi di sini belum ada diimplementasikan sih ya. Kita lihat dulu yang fragment pemesanan. Seperti ini. Isinya ada ini. Ada include nya. Udah ada include empty code. Udah ada. Oke. Berarti dia akan menggunakan statement loading tadi. Selanjutnya ini adapter update data, kita gunakan dari pesanan adapter ini. Ada yang bagian update datanya. Ini cuman untuk apabila ada yang berubah, maka dia akan update hingga semua data yang masuk. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada function create pesanan. Jadi di sini untuk tampilannya itu kita ada button ini ya, floating action button FAB yang kita buat 2 minggu sebelumnya ya. Kita gunakan itu untuk ini ya. Lalu kita akan gunakan yang namanya sheet tambah pesanan. Jadi di sini nanti akan kita buat
tampilan sheet ini muncul dari bawah gitu. Oke, ini yang bagian buttonnya tadi. Setelah itu sebelum masuk ke create produk tadi, sini kita akan binding pesanan, yang dimana ini tadi merupakan dari isi ini ya, add pesanan buttonnya tadi. Pesanan, kalau pesanan list tadi kan ini to secure view nya atau isinya. Add pesanan ini buttonnya. Jadi di sini kita akan ketika diklik maka akan menjalankan function show bottom sheet dialog, yang mana itu isinya kita lewatin dulu nih. Nah di sini kita menggunakan bottom sheet dialog, yang dimana ini sudah ada kita buat 2 minggu lalu juga kalau nggak salah untuk FAB. Tapi di sini kita hanya berisikan beberapa inputan saja. Itu pertama yang untuk menu, kita bisa lihat ID-nya di bagian sini. Ini item menu, lalu ada jumlah dengan item jumlah. Kita cuma butuh 2 ini. Untuk pesan ini cuma untuk button ya, button pesanan. Lanjut kita mulai lagi ke sini. Nah di sini ada submit binding bottom sheet dialog, dimana itu merupakan sebuah fungsi. Di sini saya buat ya, yang ketika dia menekan submit, dia memerlukan binding ini dan bottom sheet dialog ini, yang dimana nanti button sheet dialog ini kita gunakan sebagai untuk menutup kembali sheetnya tadi. Jadi ketika dia melakukan submit, secara otomatis sheetnya akan ketutup. Lalu di sini ada variabel menu name dan jumlah. Ini kita ambil teksnya dari et menu dan et jumlah tadi yang ada dalam sistem pesanan tadi. Lalu jumlah ini kita convert dari string jumlah ini, karena untuk jumlah ini kita harus bertipekan integer ya. Lalu kita buat create pesanan. Create pesanan ini kita gunakan menggunakan function create pesanan tadi. Nah di sini saya akan jelaskan. Yang pertama itu menu, lalu yang kedua itu ada jumlah integer seperti yang tadi. Lalu kita buat ini bisa diganti ya, pesanan, nama variabelnya. Nah jadi di sini kita akan memasukkan model yang pesanan post request tadi, yang dimana itu memerlukan menu dan jumlah. Kita akan melakukan create pesanan melalui pesanan view modelnya. Di sini require context, dan ini pesanan yang bagian list of tadi. Lalu di sini ada create status untuk melihat statusnya. Lalu di sini kita ada yang bagian kalau loading tidak ada apa-apa. Ketika sukses maka dia akan memunculkan snack bar. Ini bisa ganti pesanan juga. Ini saya buat dari ini ya, dari yang produk saya kopas. Sebelumnya saya ada membuat yang produk, tapi ini lebih yang produk itu seperti percobaan. Ini lebih kompleks ya. Ini errornya, bagian error. Ini ketika sukses maka akan menampilkan pesan pesanan created successfully. Apabila error maka failed to create pesanan. Ini cuman message-nya aja. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika dia menekan tombol submit,
Oh, kita dari sini ya. Dari bagian ini show button sheet dialog. Jadi ketika add pesanan ini atau button yang kanan bawah tadi yang ada tambah ditekan, maka akan memunculkan sheet dialog. Lalu ketika sheet dialog di submit, maka dia akan mengambil variabel menu name dan jumlah. Terakhir dia akan melakukan create pesanan menggunakan function pesanan tadi, create pesanan. Dan juga button sheet dialog ini apabila terbuka akan di dismiss, maka akan ditutup. Kita langsung cobain saja. Ini tadi ya. Untuk tambah pesanannya kita buat kopi susu. Jumlahnya ini harus angka ya, tapi ini seharusnya kita menggunakan number ya. Belum, sini juga harusnya ada drop down untuk milih menu. Kita integrasikan dengan API nya nanti, tapi belum ada. Kita masih input statis dulu. Lanjut, kita di sini tekan pesan untuk submit. Yang begitu maka akan successfully, dan sini ada namanya ya, kopi susu kita dapat. Oh ya, gambarnya ini masih gambar dummy ya, karena kita cuman mengirim jumlah dan nama menunya. Di sini masih dummy, bisa lihat di sini pesanan item. Untuk gambarnya itu menggunakan ini, jadi semuanya sama. Data menu ini baru merupakan nama dari yang kita pesan. Oke, kita mungkin segitu dulu untuk pembelajaran kali ini ya kawan-kawan. Kita belajar bagaimana membuat loading stage, dan yang ini kita membuat CRUD API. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. See you.